Tanpa kita sadari kita ada di ujung daripada tahun 2023. Saya mau berkata ini tahun yang ajaib. Saya mengalami banyak hal, tetapi saya melihat penyertaan Tuhan. Saya kehilangan banyak hal, tapi saya mendapatkan banyak hal. Saya melihat bagaimana Tuhan membawa saya melewati padang gurun. Tetapi Tuhan juga mengeluarkan saya lewat jalan yang baru, masa yang baru, kemenangan yang baru. Sekali lagi saya mau berkata buat semuanya, mari kita benar-benar merenung. Mari kita benar-benar saat ini ambil waktu dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Pelajaran apa yang Tuhan sudah berikan. Setiap kebaikan apa yang Dia sudah berikan dan curahkan buat kita. Mari tulis dan mari mengucap syukur. Sampai keluar sebuah gratitude dari hidup kita. Saudara, gratitude lebih daripada sekedar mengucap syukur. Gratitude adalah sesuatu yang memenuhi hati kita. Dan seperti kita berkata, kalau ini tidak terjadi, betapa hidup kita akan berbeda. Saudara, saya berdoa ini menjadi tahun di mana kita menutupnya dengan sukacita, menutupnya dengan gratitude, menutupnya dengan menaikkan anggur yang paling manis buat Tuhan. Dan biarkan Tuhan membuat sebuah jalan baru, membuat perjanjian baru di tahun 2024. Saudara, tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah. Saudara, itu tahun yang menentukan. Kita menghadapi pemilu 14 Februari. Dan kita akan punya presiden yang baru. Saudara, tahun 2024 akan ada begitu banyak kegoncangan. Menurut prediksi, suku bunga resesi akan coba mengancam. Cuaca ekstrim akan coba mengganggu. Tetapi mari kita menghadapi 2024 bersama Tuhan. Mari lewati, mari pegang, mari ada bersama gunung batu. Bersama panglima perang. Bersama Tuhan yang bahkan membuat jalan di saat tidak ada jalan. Saya akan bacakan buat saudara Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, jalan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu juga ada sebuah ayat yang sangat terkenal. Aku adalah jalan dan kehidupan. Saudara, hari ini di awal daripada 2024. Jangan takut. Jangan takut. Tetapi masuki tahun ini. Tahun di depan kita. Dengan apa? Dengan Tuhan. Dengan keintiman. Dengan perjanjian baru. Dengan jalan yang baru. Saya melihat ada banyak orang yang melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Dan saya mau berkata, bagaimana engkau melakukan dengan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Saudara, coba pelajari tahun 2023. Kalau ada banyak kegagalan, jangan ambil jalan itu. Tapi mulailah ambil cara yang baru. Pada waktu engkau mengambil cara yang baru, maka saudara akan melihat hasilnya pun akan yang baru. Ada sebuah ilustrasi atau mari saudara belajar melihatnya. Saudara, kalau saudara ambil kacang dan saudara buka, ya, maka ada bijinya 2. Saudara bayangkan, coba hitung berat kacang dengan kulitnya dan dengan bijinya saja. Pasti berat yang mana? Pasti dengan kulitnya. Tapi coba ambil air dan taruh saudara kacang yang ada kulitnya. Maka itu akan mengapung. Tetapi coba saudara, ambil kacang yang sudah dikupas kulitnya, tinggal benar-benar bijinya, masukkan ke dalam gelas itu. Maka saudara akan lihat, kacang itu akan tenggelam. Apa yang saudara dan saya ambil? Yang pertama, ada sebuah ilustrasi yang berkata, jangan pernah menjadi kacang yang lupa kulitnya. Artinya apa? Dalam hidup ini, apapun yang kita pernah lewati, itu adalah pelajaran, itu adalah pengalaman. Saudara, apa yang ayah kita, orang tua kita, pemimpin kita, pendahulu kita lewati, itu adalah sebuah pelajaran.
Saudara, dan jangan pernah kita lupa, saudara. Jangan pernah biarkan itu menjadi sia-sia. Kalau kita membiarkan itu, maka kita akan menjadi kacang yang lupa kulit dan kita akan tenggelam tahun 2024. Saudara, kacang yang lupa kulitnya arti orang yang lupa berkat Tuhan. Saudara, dan engkau berkata saya bisa tanpa Tuhan. Saudara, maka engkau akan tenggelam tahun 2024. Saudara, kacang yang tanpa kulit adalah juga kacang, saudara, yang tidak pernah, saudara, mengingat semua didikan, semua, saudara, warisan daripada pendahulu kita. Dan itu membuat kita tenggelam, saudara. Kita tidak mau sungguh-sungguh mengingat dan belajar mengikuti jejak domba. Saya berharap kita tidak menjadi kacang yang lupa kulitnya. Tetapi itu juga melambangkan sesuatu yang berbeda. Saudara, kulit itu bicara tentang tudung. Jangan biarkan hidup kita di luar tudung tahun 2024. Karena akan ada badai. Karena akan ada hujan, baik itu berkat maupun negatif. Saudara, akan ada angin. Dan biar kita ada di dalam tudung. Saudara, kacang yang di dalam kulitnya aman. Saudara, itu menandakan perlindungan Tuhan. Itu menandakan perjanjian Tuhan sepanjang 2024. Saudara, tetapi apa yang membuat dia juga tidak tenggelam? Saudara, di dalam kacang yang ada kulitnya ada udara. Dan udara itu melambangkan Roh Kudus. Hei. Saudara, dalam bahasa aslinya hei atau Tuhan Roh Kudus. Udara. Saudara, dan banyak orang hari-hari ini berjalan tanpa Roh Kudus. Mereka berpikir ini keputusan saya, ini mau saya. Saudara, tetapi kalau saudara tahun ini bergerak tanpa Roh Kudus, maka saudara akan tenggelam. Tapi kalau tahun ini apapun saudara tanya, pada waktu saudara mau pergi, pada waktu saudara mau menikah, saudara mau tinggal di mana, saudara bertanya dengan Tuhan. Maka itu membuat saudara melewati tahun 2024 dan tidak ada yang bisa menenggelamkan engkau. Tidak ada bahaya, tidak ada tantangan, tidak ada badai, tidak ada kesulitan yang bisa menenggelamkan engkau. Kita akan melewati, saudara, tahun 2024 dengan kemenangan yang dari Tuhan. Saya sangat percaya. Ayatnya berkata, saudara, ada jalan yang baru. Lewati dengan penuh keberanian. Bukan karena kita gegabah. Tetapi saya mau berkata, saya sampaikan pesan Tuhan buat semua. Saudara, tahun depan beranikan melewati jalan yang baru. Ada banyak orang yang berkata, saya mau cari jalan aman. Bukan caranya menghadapi tahun 2024 dengan cara yang aman. Saudara berkata, saya mau seperti yang sudah-sudah. Saya mau berkata, jangan pernah pakai yang sudah-sudah. Hari itu Simson berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bangkit dan aku akan menghabisi mereka. Tetapi Simson tidak tahu, dia sudah digundul oleh Delila dan dia kehilangan semuanya. Dia menjadi buta, dia menjadi tawanan. Tahukah saudara apa yang terjadi dengan Israel? Saudara, hari itu Israel mendapat berita dengan sangat jelas dari Mesir dan dari beberapa negara lain. Saudara, dikatakan akan terjadi sebuah penyerangan besar-besaran. Akan ada penyusupan yang luar biasa. Saudara, dan Israel semua, Mossad dan semuanya berkata apa? Seperti yang sudah-sudah. Maka kita punya dom, aman, tidak akan tertembusi. Tetapi ternyata kali ini berbeda. Saudara, musuh menyediakan cara yang berbeda. Musuh menyediakan penyusupan yang tidak pernah diduga oleh Israel. Dan dia hari itu mengalami kekalahan yang cukup mengerikan. Lebih dari 40 anak meninggal. Lebih daripada 1.000 orang meninggal. Saudara, dan banyak yang ditawan. Sekali lagi, kerugiannya sangat besar. Why? Karena mereka berpikir seperti yang sudah-sudah. Saya mau berkata, tahun 2024 hadapi dengan perjanjian baru, dengan jalan yang baru, kekuatan baru, hidup yang baru. Maka kita akan melihat kemenangan besar. Salam
kemenangan. Selamat tahun baru.